Selamat weekend guys. Bersama Tip Trader 8 again di acara mingguannya. Jadi gua akan kasih judul dari konten ini adalah 4 saham ini mau kasih kamu cuan mingguan. Ada yang mau ikutan? Nah, dan urutan pertama ini labanya tinggi ya, naiknya triliunan. Kenapa? Karena jual-jual ya guys. Oke guys, jadi kita akan bahas beberapa saham-saham ini dan juga kita akan bahas beberapa saham untuk daily-nya. Dan semoga dengan ada view-nya ini kalian bisa cuan di minggu depan. Oke guys, trading should be santai. Jadi kita pertama kita selalu lihat IHSG dulu gitu ya. Nah IHSG kalau kalian lihat IHSG ya. Nah, kalau kamu lihat IHSG memang dia sideways terus ya, sideways di atas, setelah dia naik sideways terus. Begitu dia sentuh di sini rupanya menjadi dalam 3 hari ini menjadi sideways kuat ya. 6980 dan dia kalau misalnya dia naik lagi berusaha tembus 7100 ya, maka bisa menuju 7200. Untuk saat ini kita pasang SL 6951 sebagai supportnya ya guys ya, dan mudah-mudahan kalau sampai 6821 menjadi supportnya lagi gitu ya. Jadi alhamdulillah banyak supportnya, tetapi memang di resistennya juga lumayan banyak. Secara weekly juga sama ya guys ya. Jadi dia setelah sideways di dalam 2 minggu ini gitu ya, naik sedikit, kemarin turun, naik, lalu sideways dalam 2 minggu ini ya. Jadi kalau menurut gua wajar ya guys ya, dan mudah-mudahan bisa nyampe 72 ya. Kalau di dalam mingguan dia sudah tembus dari 7100, maka dia bisa nyampe 72 ya, which is ini adalah on time high dari mingguannya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat juga bahwa iniannya ya di bulan minggu ketiga November ya masih sama ya, ternyata masih minus. Di sini juga minus 0,75 gitu ya. Yang lain juga memang November itu potensinya dari 12-10 tahun terakhir adalah 30% hijaunya. But no worries, ini adalah setting the baseline dari bulan Desember. Oleh karena itu guys, kalau kalian mau ikutan ya, gue lagi ada kelas nih bersama Om Fred. Kita akan ada di tanggal 10 Desember gitu ya. Kalau kalian mau ikutan, yang paling dekat adalah di tanggal 14 November nih bersama gue, Etos dan Mona. Kalau kalian mau ikutan bagaimana kita menghadapi antisipasi window dressing dan yang lain-lain, nah kalian monggo kalau mau ikutan silahkan ya. Basic TA, price action, tape reading dan segala macam akan dipelajari oleh gua gitu ya. Lalu dari Mona ada psikologi trading, corporate action dan yang lain-lain ya. Ini sangat penting kalau menurut gua karena akan membuat kamu lebih jelas melihat secara dan juga membuat kamu memperkokoh kuda-kuda kalian sebagai trader yang mandiri ya. Kalau kalian mau belajar, monggo, this is it ya, this is the right time untuk belajar. Oke guys, lanjut. Setelah itu kita masuk ke beberapa saham ya. Jadi ya guys ya, saham yang gue lihat gitu ya, ada beberapa yang memang 4 saham ini lumayan seru di minggu ini gitu ya. Kenapa? Karena mungkin naiknya belum terlalu jauh, kalian masih bisa ambil dan kelihatannya akan jalannya lebih ini ya. Nah, yang pertama adalah saham-saham kertas. Nah, saham-saham kertas kalau menurut gue ini sebenarnya dipacu kalau kalian mau cari why alasan
alasannya. Kalau gue sih nggak begitu cari ya alasannya. Kalau gue selalu mencari chartnya dulu gitu ya. Habis itu why-nya ya oke lah gitu. But anyway guys, sebenarnya INKP Tekim gitu ya. Jadi kemarin ada INKP bahwa dia baru melunasi surat hutang ya dan sukuk mudharabah di tahun 2021, yang dimana membuat hal ini dan ini udah dilakukan pelunasannya di 10 Oktober kemarin ya. Lalu setelah itu mereka itu udah ada lagi penawaran obligasi lanjutannya, yaitu yang tahap 2-nya untuk tahun 2022 sebesar 2,18 ya. Nah, dengan performance-nya seperti ini gitu ya, ini adalah menurut gue sangat bagus ya, karena surat-surat yang dia kasih gitu ya, ini bisa meningkatkan performance dia gitu ya. Lalu juga nilainya juga lumayan ya, 6% gitu ya. Seri B nanti akan jatuh di sini, tetapi performance dia dalam melunasi obligasi ini membuat gitu ya pasar market menjadi lumayan seru. Sebagai contoh ini ya guys ya, gue kasih lihat ya. INKP. Nah, ini dia nih ya. Jadi di weekly dia baru keluar tes support. Ini ada tes supportnya guys ya. Nih tes supportnya ya, tes support, dan dia naik. Dan menurut gue bisa lah ke area-area 13.900 gitu ya. Ini udah di atas 10.000. Bisa ke area 13.000, 13.825. SL kalian pasang di 8625 ataupun di 9250. Beli di area 9825 ya. Nah, temennya yaitu Tekim. Ya, ini juga sama ya guys ya. Jadi dia baru tes support, gue garisin ya biar kalian tahu tes supportnya. Ya, setelah dia breakout dia tes support gitu ya. Nah gitu ya, mungkin kamu boleh bilang sideways, tetapi kalau ini lebih seru kalau di atas 8850. Mudah-mudahan bisa nyampe 11.875 ataupun malah nyampe 16.000 nya lagi ya. Dan kalau menurut gua ini bolehlah di watchlist, dan kalau kalian mau ambil boleh di 8725, SL di bawah 7.500 ya. Oke, ini di weekly. Nah, saham yang kedua adalah mengenai saham banking ya guys ya. Nah, saham banking ini ya, kalau menurut saya memang karena periodenya, tapi karena fundamental dia sangat-sangat bagus guys ya. Dan sangat mumpuni, karena banyak orang bilang bahwa reboundnya paling cepat di saat resesi dan segala macam. Nah, banyak orang sudah mulai cicil lagi ya, walaupun dia lagi periode buyback. Nah, siapa saham ini? Saham ini adalah BBRI ya guys ya. Nah, di BBRI seperti ini ya. Nah, BBRI ya guys ya. Jadi BBRI ini baru announce dari 1 Maret 2022 sampai 31 Agustus 23 gitu ya. Ini masih melakukan buybacknya. Buyback ini diharapkan untuk meningkatkan motivasi kinerja BRI gitu ya, dan lebih optimal terhadap pencapaian target sebelumnya. Nah, selain kebutuhan untuk treasury stocks ya, dan juga akan membuat bagi yang insentif kinerja jangka pandang bagi pekerja yang high performance gitu ya, untuk menginsentify karyawan-karyawan mereka gitu ya. Ini juga membuat sentimen positif gitu ya, karena dia bahwa kinerjanya akan lebih baik lagi gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat di saat pandemi aja kinerja mereka tuh meningkat gitu ya, apalagi sekarang setelah
apa namanya ya, social crisis lah ya, social resesi. Jadi kalau menurut gua Bank Rakyat ini bagus banget gitu ya. Di tahun 2022 semester 1 gitu ya, dia membukukan itu 200,88 triliunan atau tumbuh sekitar 98% ya guys ya, secara tahunan, year on year ya. Total aset juga meningkat, which is good for a bank gitu ya, dan juga portfolionya juga tumbuh ya sebesar 9,8% ya. Jadi dia kalau nggak salah jadi 920 triliun di bulan Juni 22. Yang ini menjadikan sebagai porsinya paling besar ya, kredit UMKM ini 83,27% ya dari pembiayaan persero ya. Nah, ini juga penting nih guys ya, non performance loan atau kredit bermasalah. Kredit bermasalahnya itu terjaga dengan level 3,26 ya, which is good gitu ya. Dan dia juga NPL coverage-nya, pencadangan asetnya itu sekitar 266,26% ya. Jadi lumayan banget ya kalau menurut gua. Dan kalau kita lihat saham-sahamnya guys ya, nah sahamnya memang masih sideways guys di weekly, tetapi gue lihat nih dari kemarin turun naik daerah sini. Kalau dia berhasil di 4680 atau 4800, ini bakalan seru. Tetapi ya guys ya, kalau kita lihat tadi udah dibilang sama dia gitu ya, bahwa periode 1 Maret 22 ya, 1 Maret 22 daerah-daerah sini ini memang selalu sejak buyback itu sideways terus ya, nggak naik turun, cuman di sini aja. Jadi kalau menurut gua ini ya guys ya, masa-masa yang dimana dia konsolidasi ya, yang dimana mungkin kalau dia jebol naik 4.900, wow didau gitu ya, setelah di bulan Agustus bakalan seru ya. Menurut gue bisa nyampe 5750 ya. Nah silakan kalian kalau kalian mau ikutan gitu ya, bagus sih kalau kalian ambil di area 4230 ya. Ini apakah akan turun lagi? Biarin aja kalau menurut gue, karena masih dalam periode buybacknya, nanti akan dibeli lagi, mudah-mudahan nyampe 4650. Oke, ini adalah salah satu yang lumayan guys. Dan kalau sekarang nih ya, tembus 4700, mungkin kalian bisa TP di 4860, SL kalian pasang 4580. Tapi kalau dia turun, tungguin di area 4200. Oke, alright. Nah, yang terakhir ya guys ya, nah yang terakhir guys, saham ini memang jadi primadona dari minggu lalu, yang dimana dia berhasil menjual aset yang dimana menurut gua salah satu yang paling rame ya menurut gua, dan selalu back and forth gitu ya, karena ekosistem yang dia create waktu itu benar-benar sesuai banget ya. Nah di sini adalah namanya APLN ya, Agung Podomoro Land. Nah dia itu berhasil menjual Central Parknya ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat newsnya ya di sini ya, jadi dia berhasil menjual 4,5 triliun Podomoro gitu ya, untung, dan dia buat bayar utang, which is kalau menurut gue ini sentimen yang positif ditangkap oleh market, yang dimana membuat sahamnya naik langsung di tengah saham-saham properti yang masih kucrut gitu ya. Nah dia itu berhasil mencatat penjualan 7,39 triliun di kuartal 3 ini gitu ya. Perolehan ini melesat gitu ya menjadi penjualan ya 7,39. Nah juga dia mendapatkan laba bersih 2,35 triliun gitu ya, yang sebelumnya dia rugi 464 miliar ya guys ya. Nah oleh karena itu yang mendorong kinerja ini adalah satu, mengenai
pengelolaan kerjasama strategis mengenai pengelolaan APLN dengan Hangzhou Hastin Property Corp, ya, pengelolaan Central Park melalui CPM Aset Indonesia. Jadi dia mengakuisisi nih guys ya, mengakuisisi Central Park Mall gitu ya. Ini dibilang bahwa dia sampai share itu 71,42% ya. Nah, ya nilai transaksinya 4,5 triliun. Dengan hal ini gitu ya, kinerja positif juga mereka sudah raih gitu ya, baik itu untuk perhotelan, pusat perbelanjaan ya, dan yang lain-lain. Dan menurut gue sih dari ini adalah proyek-proyek besarnya gitu ya, ada Podomoro Park Bandung, Deli Medan, Bukit Podomoro, dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu guys ya, satu langkah penting yang akan dilakukan adalah dia juga melakukan pelunasan pinjaman, which is good ya, which is good. Sama kayak NKP tadi, pinjaman pakai surat utang, yang ini pinjaman yang lumayan ya. Dengan seperti itu gitu ya, kita berharap bahwa ini akan memangkas biaya kita ya dari utang-utang dan segala macam ya. Jadi kalau kita lihat asetnya guys ya, chartnya APLN, lumayan seru ya, dan ini baru breakout dari sini 147, ini akan menuju 190 ya, dengan SL di bawah 138, mudah-mudahan nyampe 190 atau 210 ya. Target-target sini dulu aja lah ya, mudah-mudahan jadi sinyal positif untuk dia menuju ke atas ya. Ini mudah-mudahan breakout ya, karena ini masih downtrend, dan dia kalau breakout dari sini lebih seru. Tapi ini kalau gua melihatnya bahwa ada sentimen positifnya, mudah-mudahan nyampe 200. Oke? Alright, itu dulu dari gua, semoga bisa berguna ya. Kita next adalah mengenai saham-saham Indonesia di daily atau harian. Oke guys. Oke guys, kita akan mulai ya untuk saham-saham hariannya. Banyak yang seru sih guys ya, kalau kita lihat juga dari heatmap trading view-nya ya guys ya, banyak yang lumayan lah gitu ya, walaupun dia merah gitu ya di hariannya. Tapi kalau menurut gua ada beberapa seperti TLKM ya, lalu ada saham-saham yang lain yang lumayan menurut gua secara chart juga seru gitu ya. Sebagai contoh ya guys ya, bentar ya, gua iniin dulu di daily ya. Yang pertama ada saham namanya ESA ya. Nah ini ESA Surya Perkasa adalah saham-saham yang menurut gua lumayan seru ya. Dia baru breakout, test support, dan kalau dia naik lagi 1180 ya, menuju tembus 1200, maka dia bisa menuju 1500. SL di bawah 1070 ya guys ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas ya. Yang kedua ada saham namanya Bird atau Bluebird ya. Bluebird ini ya guys ya, dia baru breakout kemarin gitu ya, mungkin karena kinerjanya yang lumayan bagus ya. Bentar ya. Jadi dia kinerjanya lumayan bagus ya, secara quarterly gitu ya. Revenue-nya mulai naik, net income-nya juga lumayan naik gitu ya guys ya. Dan direkomendasikan banyak yang bilang strong buy gitu ya. Nah, ini ya kalau dia tembus dari 1600 bisa menuju 1805, SL di bawah 1580 ya. Lumayan seru ya guys ya. Ini sideways-nya, ini baru keluar, dan mudah-mudahan kalian bisa ikutan ya. Ya, menuju sini lah minimalnya 1855. Oke. Lanjut setelah itu ada Akra ya, menuju 1600 ya guys ya, dia lagi turun, SL pasang 1425, mudah-mudahan nyampe 1600. Kalau dia naik lagi di atas 1500 ya. Lalu setelah itu ada AMRT
AMRT ya, kalau dia naik tembus hijaunya 2690, monggo dibeli cicil. SL di bawah 2480, mudah-mudahan dia bisa sampai 3000-nya ya. Lanjut, setelah itu ada Cleo atau saham air minum gitu ya guys ya. Ini baru turun ya guys ya. Nah, tetapi kalau kalian lihat ya, kalau dia berhasil mantul di atas 715, SL pasang 645 ya guys ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas. Hati-hati di sini ya, 715 ya. Ya, dan mudah-mudahan lancar naik ke atas. Oke. Lanjut, setelah itu ada Elsa ya. Elsa masih naik ya guys ya, beli di area 384, SL di bawah 360, mudah-mudahan lancar menuju 420, 450. Lalu habis itu ada Nelly gitu ya. Yo Nelly ya, SL di bawah 312 guys, mudah-mudahan lancar ke 338, 340 ya. Lanjut, setelah itu ada energi ya. Energi kalau dia naik di atas 356 ya, kalau dia mantul di atas 356, ini mungkin boleh dilihat SL di bawah 344 ya. Lalu habis itu ada BPCA ya, ini juga seru ya guys ya, menuju all time high nya lagi setelah dia kemarin loncat gitu ya, tutup gap. Nah, ini mulai ragu-ragu kalau dia naik lagi 8925 menuju 10.000-nya gitu ya, SL di bawah 8.600 ya. Lalu habis itu ada Wins juga seru ya guys ya, masih jalan, mudah-mudahan menuju 400-nya. SL kalian pasang di bawah 330, beli di area 350 ya. Lanjut, setelah itu ada IMAS guys, SL di bawah 930, mudah-mudahan sampai 980 ya guys ya. Ini kayaknya seru ya, dan masih jalan ya. Lanjut, setelah itu ada DSNG ya, dan ini menuju sini ya, 625 ya, SL di bawah 590, mudah-mudahan lancar. Lalu yang tadi ya, yang gue bilang ada PLN ya. Nah, ini bakalan tes support dulu ya, tapi mudah-mudahan untuk di weekly bisa kalian ambil, kalau apalagi kalau dia mantul lagi ya. Alright, itu dulu dari gua. Semoga lancar guys, dan semoga cuan ahead of you. See you, have a good day guys, bye bye.